semuanya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Tubagus Tigarul Amanda dengan NIM 1909080. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang efektivitas pemilu dalam masa darurat COVID-19 di Indonesia. Sebelum saya memaparkan tentang efektivitas pemilu di dalam masa pandemi COVID-19 ini, saya akan memberikan peta konsep agar lebih mudah memahami tentang apa yang akan saya jelaskan nanti. Baik, langsung saja ke peta konsepnya, yaitu yang pertama ada dampak positif dan dampak negatif tetap diselenggarakannya pemilu 2020 di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang kedua ada upaya-upaya agar pemilu 2020 dapat terlaksana dengan baik. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu dampak positif dan dampak negatif tetap diselenggarakannya pemilu 2020 di masa pandemi COVID-19 ini. Dampak positif yang pertama yaitu amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana. Dengan diselenggarakannya pemilu tahun 2020, berarti pula merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Ayat 6. Kemudian yang kedua yaitu hak konstitusional peserta pilkada dan masyarakat akan tetap terpenuhi. Implementasi dari kedaulatan rakyat salah satunya ialah dengan diselenggarakannya pemilihan umum, mengingat tahun 2020 ini di Indonesia akan menyelenggarakan pemilu. Maka pemilu ini harus tetap dilaksanakan walaupun berada di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Namun tentunya juga tetap melakukan protokol kesehatan. Pemilu ini merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Maka dari itu, dalam rangka pelaksanaannya hak-hak asasi warga negara, sudah seharusnya pemerintah menjamin terlaksananya pemilu tahun 2020 ini. Apalagi sudah seharusnya pula pemerintah menjamin agar pelaksanaan pemilu jangan sampai tertunda lagi. Hal ini terkait penyelenggaraan pemilu yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan salah satu dasar segala bentuk konstitusi bangsa Indonesia, karena momentum politik seperti pemilu merupakan suatu pengimplementasian hak konstitusional seluruh warga negara, baik mereka sebagai calon peserta pemilu maupun siapa saja yang hendak menyalurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih. Kemudian yang ketiga ialah mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara. Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat sementara atau pelaksanaan tugas sangat terbatas. Hal tersebut tidak memungkinkan mereka dapat mengambil kebijakan yang strategis. Artinya, para pejabat sementara tidak dapat mempunyai wewenang untuk membuat aturan yang mana sangat penting sekali diberlakukannya aturan yang dapat menyelesaikan persoalan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga dianggap kurang efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh pejabat sementara sangat terbatas, sehingga akan memperlambat kinerja. Dampak positif tersebut akan terwujud apabila penyelenggara pemilu 2020 ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan baik. Selain dampak positif, dengan diselenggarakannya pemilu ini juga membuat kekhawatiran sehingga ada potensi menimbulkan dampak negatifnya, yaitu ialah yang pertama, risiko penularan COVID-19 akan semakin tinggi. Dengan tetap diselenggarakannya pemilu ini memang tidak dapat dipungkiri sangat berpotensi memunculkan kerumunan-kerumunan massa yang mana memiliki potensi penularan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua ialah berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan. Dengan tetap diselenggarakannya pemilu tahun 2020 ini tentunya akan membuat kekhawatiran terhadap potensi terjadinya praktik kecurangan. Sebagai contohnya ialah potensi politik uang yang semakin marak di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Perekonomian yang melemah berdampak banyak bagi warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian yang ketiga ialah penolakan pemilu berpotensi
meningkatkan angka golput. Keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan pemilu mendapatkan protes oleh beberapa masyarakat. Dikhawatirkan dengan tetap dilaksanakannya pemilu tahun 2020 ini, diprediksi akan berpotensi memunculkan masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik atau biasa disebut dengan golput, yaitu golongan putih, karena alasan kesehatan dan keselamatan warga. Mungkin itulah dampak positif dan dampak negatif jika tetap diselenggarakannya pemilu di tengah wabah COVID-19 ini. Yang kedua ialah upaya-upaya agar pemilu 2020 dapat terlaksana dengan baik. Dengan tetap diselenggarakannya pemilu tahun 2020 ini di tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia, tentunya kita semua berharap baik dari aspek demokrasi maupun kesehatan masyarakat sama-sama dapat tercapai dan tidak ada satupun yang dipertaruhkan. Pesta demokrasi yang terwujud melalui pemilu tahun 2020 ini diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi sekaligus masyarakat juga tetap aman dari COVID-19. Maka dari itu dilakukan beberapa upaya agar pemilu 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Upaya-upaya tersebut ialah yang pertama, meningkatkan pengawasan protokol kesehatan. Upaya dalam persiapan pelaksanaan pemilu tahun 2020 yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Pada tiap tahapan pemilu diharapkan semua dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan COVID-19. Kemudian yang kedua ialah tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan pemilu. Integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya, baik organisasi yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Kemudian yang ketiga ialah harus ada komitmen baik untuk peserta pemilu maupun pelaksana. Penegakan disiplin protokol kesehatan sangat diutamakan mengingat aktivitas pemilu terutama kampanye adalah tahap yang melibatkan massa. Hal ini merupakan tantangan yang besar dalam rangka melaksanakan pemilu tahun 2020 ini. Karena beberapa pelanggaran mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan banyak terjadi. Perlu didasari bahwa dalam pelaksanaan pemilu tidak hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan kesehatan. Kemudian yang ketiga ialah kemudian yang terakhir ialah kedisiplinan masyarakat. Rencana pemilu tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat yang jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan, kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga lebih penting. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tetap terselenggaranya pemilu tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya ialah amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana. Kemudian hak konstitusional peserta pemilu dan masyarakat tetap terpenuhi. Mengurangi praktik kepemimpinan daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara. Sedangkan dampak negatifnya ialah risiko penularan COVID-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan. Penolakan pemilu berpotensi meningkatkan angka golput. Upaya-upaya agar pemilu 2020 dapat terlaksana dengan baik antara lain meningkatkan pengawasan protokol kesehatan, tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan pemilu,
harus ada komitmen baik untuk peserta pemilu maupun pelaksana pemilu, kedisiplinan, kemudian yang terakhir ialah kedisiplinan masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.